Merdeka. Semoga dengan diputarkannya lagu Indonesia Raya semakin meningkatkan rasa kecintaan kita kepada bangsa Indonesia. Untuk itu, tanpa panjang kalam lagi, mari kita dengarkan pengantar diskusi yang akan disampaikan oleh Koordinator Agama Cinta, Gus Soleh MZ. Kepada Gus Soleh, kami persilakan. Ya. Suaranya jelas, Mas Nurul? Oke, mantap, Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera buat kita semuanya, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam damai agama cinta, merdeka. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat sama-sama berkumpul di dalam virtual Zoom ini. Pada webinar Agama Cinta edisi ke-73 ini, kita hadirkan para pengamat senior, pengamat nasional, yaitu Abangda yang selalu ganteng, meskipun sudah kepala 5 lebih, Bang Rudi S. Kamri. Beliau adalah YouTuber yang sangat luar biasa, pemikir dan penjaga daripada Indonesia ini dengan YouTube-nya. Beliau adalah Direktur Eksekutif Kanal Anak Bangsa. Dan juga kita hadirkan pengamat senior, yaitu Abangda Bang Boni Hargan. Ya, beliau adalah Direktur Eksekutif daripada LPI, Lembaga Pemilih Indonesia. Dan juga Abangda kita, pengamat politik senior, yaitu Bang Karyono Wibowo, selaku Direktur Eksekutif daripada IP, Indonesian Public lupa Gus ini, dari Direktur IP ya. Tapi beliaunya semalam mengasih kabar Gus kalau hari ini alhamdulillah sebenarnya menjadi tim sel ya, tim seleksi daripada Bawaslu, dan saat ini rapat, mudah-mudahan nanti tentatif bisa mengikuti. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari komunitas agama cinta yang kami cinta sayangi. Pada siang hari ini kita sama-sama ngaji kebangsaan, membahas tentang politik identitas. Nanti sama-sama kita simak bagaimana sih, apa sih sebenarnya politik identitas itu? Sejauh mana bahayanya daripada politik identitas ini akan dijabarkan dengan apik oleh para narasumber kita yang tadi telah Gus sebutkan. Politik identitas, banyak kelompok masyarakat kita ini yang menggunakan identitas sebagai landasan dalam berpolitik. Hal ini dapat tercermin dengan jelas di saat pemilihan gubernur di Jakarta yang lalu. Layak untuk dijadikan contoh bagaimana identitas dimanfaatkan sebagai landasan dalam menentukan gerak politik. Meskipun sahabat kita Ahok memiliki prestasi yang luar biasa, Jakarta yang asalnya kota yang begitu kumuh disulap sama Pak Jokowi dengan Ahok, dan Pak Jokowi alhamdulillah naik pangkat derajatnya menjadi presiden, dan gubernurnya adalah Ahok dan wakilnya Bapak Jarot. Di saat Pilgub DKI tidak ada apa-apanya prestasi tersebut dihantam dengan badai politik identitas. Karena saraklah, karena Ahok itu non-Pri atau yang disebut Tionghoa atau Cina, dan juga karena Ahok non-Muslim. Dan juga politik identitas ini sebenarnya tidak apa-apa, tetapi sangat membahayakan
apabila dipolitisasi. Sehingga dengan politik identitas ini, di masjid-masjid yang ada di Jakarta, banyak yang jualan ayat dan mayat. Salah satu contoh, seorang nenek yang umurnya sudah tua dan meninggal dunia karena pendukungnya Ahok tidak disolatkan sebab karena beda pilihan. Ini adalah bahaya besar. Ini adalah bencana bagi bangsa Indonesia yang sangat plural ini. Dan hal ini kita jadikan catatan sejarah. Jangan sampai terulang dan terjadi lagi pada pemilu-pemilu yang akan datang, khususnya di tahun 2024 ini, pemilu serentak. Baik itu DPR, DPRD, DPD, habis itu pemilihan presiden. 2024 merupakan tahun politik yang sangat maha dahsyat di Indonesia ini. Maka di sini kita ngaji tentang politik identitas dan bahayanya. Seperti dalam tulisan abangku Bang Boni, politik identitas ini sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi apabila kebablasan ataupun dipolitisasi inilah yang sangat membahayakan. Mungkin Gus tidak panjang lebar untuk menyampaikan daripada pengantar diskusi ini. Karena perlu sekali kita dengarkan dari senior-senior kita, pengamat politik dan pengamat sosial ini. Agar kita semuanya melek tentang politik identitas dan bahayanya politik identitas ini. Bisa memecah belah bangsa, bisa terjadinya intoleran, bisa terjadinya residu ataupun sampah pasca terjadinya politik ini menjadi polarisasi terhadap masyarakat Indonesia. Contoh tahun 2019 kemarin, Bapak Jokowi dengan luar biasanya merangkul lawan menjadi kawan. Kita susah mencari pemimpin seperti Pak Jokowi ini. Bagaimana Prabowo selaku rival di dalam Pilpres diambil, diangkat, dijadikan menteri yang sangat terhormat, yaitu Menhan. Dan juga wakilnya Sandi dijadikan menteri Menkraf. Luar biasa. Tujuannya nggak ada lain, nggak ada bukan. Agar tidak ada polarisasi di masyarakat ini. Akan tetapi tidak demikian. Dengan adanya politik identitas ini membawa residu ataupun sampah antara cebong dan kampret. Ini tidak berakhir sampai detik ini. Kampretnya sudah nggak ada. Ganti menjadi kadrun. Subhanallah. Coba kita lihat di medsos-medsos kita. Terlebih-lebih kelompok ini apabila kelompok di WA Group dari kelompok yang campuran. Mesti isinya gontok-gontokan sesama anak bangsa. Sebab ini semua dari residu politik identitas. Mari kita dengarkan bersama-sama kajian apik dari dulurku Bang Rudi, dari dulurku Bang Boni, dan juga insya Allah nanti Bang Karyono. Kami mohon hamin setengah jam Mas Nurul ya Bang Karyono di bel karena beliau lagi rapat panitia seleksi daripada Bawaslu. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita ikuti webinar ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa, mohon di-share sebanyak-banyaknya. Di Indonesia ini kalau tentang kedamaian susah sekali yang nge-lag. Tapi kalau tentang apa residu-residu daripada bekas politik identitas alias gontok-gontokan banyak sekali yang nge-lag. Demikian dari kami. Salam damai agama cinta. Billahi taufik wal hidayah. Wal ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Soleh yang telah memberikan pengantar diskusi pada webinar kita siang hari ini. Untuk acara selanjutnya adalah puisi agama cinta, namun dikarenakan ada gangguan sinyal yang dialami oleh Habib Jafar, mohon maaf tidak bisa disampaikan pada siang hari ini. Mungkin jika sempat dan cuaca membaik pada saat penutupan nanti. Tapi para peserta jangan kecewa karena kita akan sesi foto bersama, jadi bisa tetap eksis ya. Mohon diaktifkan, videonya, kita akan sesi foto bersama. Saat ini peserta sudah mencapai 42 peserta. Ada Pak Aryadi, ada Pak Yusuf Setiadi, ada Pak Herwanto, ada Pak Setio Ardi. Boleh diaktifkan videonya 1, 2, 3. Oke, sebentar di-save dulu. Oke, selanjutnya ada Ibu Maria, ada Ibu Esther, ada Ibu Feni Jasmadi, ada Bapak Agus Sujadi. Boleh 1, 2, 3. Iya, terima kasih pada para peserta. Sesi foto sudah selesai. Acara ini seharusnya dimoderatori oleh abang kita, Sekjen Ninja Negeriku Indonesia Jaya, yaitu Bapak Muhardi Karyanto. Namun dikarenakan beliau mendadak ada acara lain, jadinya saya moderator plus operator pada webinar siang hari ini. Khusus spesial pokoknya untuk politik identitas. Tanpa panjang kata lagi, mari kita simak paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Rudi S. Kamri, pemilik channel akun YouTube Kanal Anak Bangsa dengan subtema Politik Identitas Picu Intoleransi dan Radikalisme. Kepada Bapak Rudi S. Kamri kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang terhormat Gus Soleh, Mas Nurul, mohon maaf. Ini suara saya kedengar nggak ya? Ya, terdengar jelas Pak. Ya, karena kebetulan saya di satu tempat yang terpaksa karena ada halal bihalal, jadi saya mencuri waktu untuk sowan ke Gus Soleh karena saya kalau tidak sowan saya kualat saya. Saya harusnya hari ini ada acara halal bihalal, jadi saya sempatkan dulu. Terima kasih Gus Soleh atas undangannya, Mas Nurul. Yang terhormat Gus Soleh yang saya muliakan dan yang saya hormati senior-senior saya, Mas Boni Hargen, Mas Karyono dan para pecinta kelompok agama cinta ini luar biasa. Dan saya tadi sangat tertarik dengan istilah yang disampaikan oleh Gus Soleh bahwa agama cinta selalu melakukan pengajian atau ngaji kebangsaan. Ini luar biasa. Nah ini yang penting, jadi ngaji itu bukan hanya masalah agama saja, tapi juga ngaji kebangsaan. Saya kira ini penting sekali supaya kita selalu tidak lupa dengan keindonesiaan kita. Itu yang penting. Karena akhir-akhir ini saya lihat banyak orang merasa beragama dengan baik, tapi lupa bahwa dia orang Indonesia. Jadi ini yang menjadi masalah sehingga sering terjadi konflik horizontal. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya sangat tertarik dengan tema tentang politik identitas ini. Sebetulnya kalau saya bilang bahwa politik identitas ini adalah biang keladi, biang kerok perpecahan suatu bangsa. Kita sudah berkali-kali melihat contoh di Timur Tengah, gitu, di Mesir misalkan, di Suriah, itu akibat dari pelaksanaan politik identitas yang marak di sana. Jadi politik identitas itu bukan tujuan, tapi menurut saya adalah proksi atau alat yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menguasai suatu negara. Jadi artinya goal terbesar adalah
bagaimana ambisi kekuasaan ini dapat diraih oleh mereka, dan mereka membuat suatu mapping bahwa rakyat ini, mohon maaf dengan segala hormat, rakyat bodoh itu sangat mudah disesatkan kalau kita menggunakan agama. Nah, karena dasar inilah maka mereka melakukan yang namanya politik identitas yang berbasis agama. Ini dilakukan bukan hanya di Indonesia, di berbagai tempat, dan kita seolah-olah mengcopy paste. Karena ada success story di berbagai negara yang lain, kita di copy paste. Percobaan pertama sukses pada saat Pilgub DKI tahun 2017. Tadi sudah diulas oleh Gus Soleh, itu benar adanya. Jadi success story dari politik identitas ini memang sukses. Ternyata bukan hanya DKI, banyak kota pilkada-pilkada kecil juga melakukan hal yang sama. Dan kembali lagi sukses. Nah, sukses di berbagai tempat dengan yang utama adalah Pilgub DKI ini, rupanya saya melihat, mencium aroma kuat bahwa politik identitas ini akan diamplifikasi, diperbesar lagi untuk dilaksanakan secara nasional, khususnya tahun 2024 nanti. Ini menurut saya yang sedang dirancang, direncanakan oleh mereka. Nah, kalau kita bicara secara praktikal politik identitas, turunannya banyak. Turunannya adalah segregasi masyarakat terjadi, pasti. Jadi konflik horizontal, kemudian pemahaman agama yang sempit, kemudian muncullah ustadz-ustadz atau pendakwah agama yang diperalat oleh mereka untuk mengamplifikasi, dan akhirnya masyarakat tidak sadar bahwa otaknya sedang dicuci. Jadi mereka memahami agama secara sempit gitu, dan mereka diajarkan untuk intoleran secara tidak langsung. Ini yang terjadi. Intoleran bukan hanya kepada orang yang lain agama, bahkan agama satu, umat satu beragama pun mereka musuhi kalau berbeda pendapat. Ini yang terjadi. Sebagai contoh, mungkin beberapa sahabat Indonesia sudah pernah melihat ada flyer, ada 5 orang, ini buronan kadrun katanya, ada saya, ada Denny Siregar, ada Eko Kuntadi, Zen Azegaf, kemudian Ade Armando. Ini dibuat sebagai wanted, orang yang paling dicari sebagai buronan kadrun, musuh umat Islam. Lucu sekali bahwa kami berlima ini orang Islam. Dan kami dicap, dikasih label buronan umat Islam. Ini kan aneh bin ajaib. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi, turunan-turunan atau akibat-akibat pelaksanaan yang namanya politik identitas. Dan konflik horizontal di antara umat beragama, apalagi umat yang lain agama, itu akan terus bergulung seperti snowball, bola salju, kalau tidak dihentikan. Nah, tema diskusi kita kali ini menarik. Bukan hanya membahas masalah politik identitas, tapi membahas bagaimana kita menghentikan. Secara teknis, secara praktikal, Bapak Ibu sekalian sudah tahu persis lah, seperti apa politik identitas, kemudian seperti apa akibat-akibatnya. Kita yang mengalami Pilgub DKI benar-benar merasakan mirisnya. Bapak Ibu bayangkan, seorang Ahok yang mempunyai kinerja di atas 75% waktu itu, ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat elektabilitas yang bersangkutan. Ini kan aneh bin ajaib. Jadi mereka suka hasil kerjanya, tapi tidak suka dengan orangnya. Ini kan suatu ada hal yang bias ya, sesuatu yang kontradiktif. Dan itu terjadi. Dan inilah terjadi kalau politik identitas tidak dihentikan. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang harus menghentikan? Sebetulnya kalau boleh jujur, akses yang terbesar yang bisa merasakan dan bisa membuat pukulan telak pada pelaksanaan politik identitas adalah negara.
negara dengan segala aparatnya. Kalau kita Gus Soleh, saya, dan teman-teman yang lain, aksesnya terbatas. Power kita terbatas. Paling kita hanya bisa bersuara. Kita berteriak sampai serak pun juga kadang-kadang yang terjadi dimaknai berbeda oleh kelompok-kelompok mereka. Kadang-kadang kita malah justru menebalkan polarisasi di antara masyarakat. Ini yang sering terjadi. Nah, harusnya negara. Pertanyaannya negara ini kenapa kok ada pembiaran? Beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh pemimpin negeri ini untuk berbicara dan empat mata. Saya sampaikan dengan segala keprihatinan saya. Karena kelompok-kelompok yang akan menerapkan politik identitas ini sedang tes gelombang dengan menurunkan kelompok-kelompok yang pro khilafah tur atau mungkin semacam keliling-keliling kota gitu, konvoi, pawai gitu, karena mereka merasa selama ini dibiarkan oleh polisi, oleh pemerintah daerah. Mereka sedang tes gelombang, tes ombak. Dan waktu itu di awal-awal, di hari pertama, di hari kedua, tidak ada respon dari negara. Saya menghubungi aparat kepolisian, mereka mengatakan bahwa kami tidak mempunyai alat undang-undang yang cukup untuk mengatasi mereka. Ini bagi saya aneh. Saya mempunyai analogi yang sangat sederhana bahwa kelompok-kelompok yang ingin menegakkan khilafah di Indonesia itu sudah pasti mengancam ideologi negara. Itu yang pertama. Mereka sudah pasti mengancam negara kedaulatan Republik Indonesia. Dan kalau dua hal ini yang diancam dan terancam, menurut saya sudah ada payung hukumnya yang paling tinggi di negeri ini, yaitu konstitusi. Tidak perlu mencari turunan undang-undang yang lain, itu menurut saya. Dan ternyata ini didengarkan. Dan waktu saya dipanggil, saya sampaikan bahwa rakyat, masyarakat resah dengan ketidakperluan negara. Nah, setelah itu baru bergerak kemana-mana. Ditangkapi di mana-mana. Mereka pakai teori bubur panas, yang kroco-kroco dulu ditangkapi berbagai daerah, lalu yang di Lampung ditangkap. Nah, pertanyaannya apakah gerakan negara ini dilakukan harus menunggu rakyat berteriak? Kalau nanti tidak ada yang berteriak bagaimana? Kalau nanti kami-kami ini sudah disumbat tidak boleh bersuara, apa yang terjadi? Ini negara tidak boleh diam, tidak boleh tidak bertindak hanya karena tuntutan dari masyarakat. Bagi saya, negara ini adalah mempunyai kewajiban salah satu melindungi masyarakat, ketenangan masyarakat, melindungi ideologi negara, melindungi NKRI. Negara mempunyai toolsnya banyak, ada Polri, ada TNI. Kalau sudah mengancam ideologi negara dan kedaulatan negara, seharusnya itu adalah TNI bisa terlibat. Jadi saya mempunyai pandangan dan saya sudah sampaikan berkali-kali di berbagai kesempatan bahwa ancaman buat negara ini bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Dan menurut saya justru yang paling berbahaya ini adalah ancaman dari dalam. Salah satunya adalah dengan kelompok-kelompok pro khilafah ini yang menjadi alat atau tools dari orang-orang yang akan menerapkan politik identitas. Nah, kalau kita bicara ancaman negara dari dalam, kalau boleh kita mengacu pada undang-undang yang ada, itu adalah ranahnya Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan punya kewajiban untuk menggerakkan semua alat keamanan untuk mencegah itu. Jadi saya agak berbeda pendapat dengan mindset dari Pak Menteri Pertahanan yang sekarang bahwa seolah-olah ancaman dari luar, ancaman yang terbesar di negara ini itu dari luar. Akhirnya mereka beli senjata dengan ratusan triliun. Bagi saya oke. Itu mungkin perlu gitu untuk modernisasi alat sistem utama persenjataan ya. Tapi menurut saya selain kosnya selalu besar, tapi kalau kita bicara real, ancaman paling nyata yang paling signifikan yang mengancam di depan mata kita adalah ancaman dari dalam ini. Itu harus dicegah juga. Jadi
Ini penting gitu ya. Nah, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan bahwa di negeri ini ada kelompok-kelompok politik sebetulnya. Kelompok-kelompok politik yang benar-benar ingin memanfaatkan politik identitas ini sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Dan sebagian dari mereka terkena virus yang namanya pragmatisme. Nah, mereka begitu pragmatis dan ada pembiaran. Dan ini terjadi. Dan ini sering di depan mata kita para politisi yang kemudian jadi pejabat atau politisi yang mempunyai kaki tangan pejabat itu mengendalikan negara ini dengan model pragmatisme ini sehingga ancaman-ancaman yang mengarah ke politik identitas ini dibiarkan. Nah, saya mempunyai sikap yang tegas dan ini saya harus suarakan dan merupakan statement saya yang terakhir. Bagaimana kita menghentikan politik identitas? Syarat utama adalah adanya kekuatan dari pemimpin yang sangat tegas. Pemimpin Indonesia tidak boleh ragu-ragu. Pemimpin Indonesia tidak boleh gamang karena toolnya sudah ada. Ancaman Indonesia jauh lebih berbahaya dibandingkan negara kayak Malaysia atau hanya sekedar 2 pulau saja, apalagi Singapura atau mungkin Thailand ada tempat lain. Kita ada ribuan pulau. Itu membutuhkan pemimpin yang kuat, yang tegas gitu, untuk menjaga begini. Nah, Bapak Ibu sekalian kita bayangkan, apa yang terjadi kalau politik identitas ini terjadi? Penguasaan kelompok-kelompok Muslim Puritan radikal berkuasa, apa yang terjadi dengan teman-teman di Indonesia Timur? Kelompok-kelompok ini saja dengan orang yang seagama saja begitu intoleran, begitu memusuhi, apalagi dengan orang yang lain agama. Ini tidak boleh dibiarkan. Dan saya selalu menyuarakan dan terus menyampaikan kepada seluruh orang bahwa harus dihentikan, negara harus bertindak. Tidak boleh kita membiarkan pemimpin ini leha-leha, tidak bekerja, hanya pencitraan untuk 2024, tapi masalah yang terjadi tidak boleh dibiarkan begitu saja. Saya marah ya karena negara ini kemarin itu agak abai. Gitu. Saya sampaikan pada Pak Presiden bahwa hampir tidak ada manfaatnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan begitu gegap-gempita kalau masalah radikalisme ini tidak ditangani. Percuma, hampir tidak ada makna. Jadi saya mohon kepada Presiden 2 tahun sisa waktu beliau sebagai Presiden kita harus menuntaskan masalah intoleran kelompok-kelompok radikal dan dan terorisme dan ekstremisme ini. Kita mempunyai tool yang kuat dan ini harus kita berikan kekuatan pada Presiden bahwa kita mempunyai tool, kekuatan, alat bisa digerakkan oleh Presiden. Dan satu-satunya adalah adanya perlunya political will dari Presiden untuk menggerakkan semua tool. TNI menunggu, Polri menunggu. Kalau ada Presiden yang tegas memberantas itu, selesai sebenarnya masalah. Nah, karena apa? Harus kita berikan pemaknaan yang seperti yang saya sampaikan di depan bahwa politik identitas itu adalah proksi paling berbahaya dan merupakan biang kerok perpecahan satu bangsa. Harus dihentikan, harus dilawan. Bukan hanya saya, tapi setiap orang yang mendengarkan suara saya, setiap orang yang mengerti tentang bahayanya politik identitas harus bersuara keras. Kita ini adalah rakyat. Rakyat ini adalah kelompok yang paling berdaulat di negeri ini, harus bersuara. Jangan lagi memberikan blank check kepada pemimpin di negeri ini. Kalaupun sudah terlanjur berkuasa, harus terus-terus diingatkan. Jangan sampai mereka abai bahwa seolah pemimpin sudah berkuasa, itu bebas berbuat apa saja. Tidak lagi. Mindset itu harus dirubah bahwa kitalah rakyat yang berkuasa, berdaulat. Tidak bisa lagi anggota DPR seenak udelnya. Tidak lagi pemimpin TNI, Polri, pemimpin negara seenak sendiri. Tidak boleh lagi menteri-menteri HAM bebas berdansa mencari dukungan, tidak bekerja sesuai dengan tupoksinya membantu Presiden. Kita jangan diam saja. Kita harus bersuara. Karena politik identitas hanya bisa dihentikan dengan sinergi dan kolaborasi semua stakeholder yang ada. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, Gus Soleh, Mas Nurul, terima kasih. Salam hormat saya untuk Bapak Ibu sekalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rudi yang telah sangat jelas memberikan pemaparannya tentang politik identitas ini, bahwa apa yang dikatakan dari Pak Rudi bahwa politik identitas ini merupakan biang kerok dari hancurnya suatu bangsa. Sudah ada banyak contohnya, diantaranya adalah di Timur Tengah, dan masalahnya yang ada di Indonesia itu rata-rata elit-elitnya Pak Rudi ya, yang sering menggunakan politik identitas tersebut. Dan kalau saja pemimpin kita lebih bertindak tegas lagi, maka seharusnya TNI dan juga Polri bisa untuk bertindak lebih tegas untuk menyikapi politik identitas yang ada. Seperti itu. Untuk selanjutnya, mohon ditahan bagi yang nanti bertanya, karena Pak Rudi insya Allah akan tetap stay dan menjawab pertanyaan ya Pak Rudi ya. Terima kasih kepada Pak Rudi. Untuk selanjutnya adalah Pak Boni Hargens, Direktur Eksekutif LPI Lembaga Pemilih Indonesia, dengan subtema "Hentikan Politik Identitas untuk Redam Ujaran Kebencian dan Aksi Intoleransi". Kepada Pak Boni Hargens kami persilakan. Ya, selamat siang moderator. Assalamualaikum Gus Soleh dan teman-teman narasumber. Pak Rudi tadi bicara luar biasa bagus. Tadi juga saya menyimak pengantar dari Gus Soleh ya. Ya, sebetulnya sudah di situ semua poinnya. Jadi Gus Soleh membuka dan menutupnya tadi udah sempurna, itu udah lengkap semua itu Gus. Saya baca di chat forum di sini ada beberapa komentar, misalnya soal politik identitas dalam kaitannya dengan demokrasi dan sebagainya. Nah, mungkin saya harus beri sedikit pendasaran teman-teman, bahwa di kalangan para akademisi, politik identitas itu kan masih menjadi perdebatan apakah ini sebuah ideologi ataukah ini sebuah gerakan sosial. Sebagian tentu masih mempertahankan tesis identity politics itu adalah sebuah gerakan sosial. Tetapi saya lebih setuju dua yang mengatakan bahwa tersendiri. Nah, apa itu politik identitas? Politik berbasis kelompok. Nah, ini beragam nih. Bisa agama, bisa berbasis gender, bisa juga berbasis budaya, etnik, ya, bisa juga berbasis yang lain-lain. Nah, di Indonesia dalam sejarah kita yang paling menonjol tentu saja politik identitas berbasis agama. Jadi religion-based identity politics. Nah, apakah ini sebuah ancaman atau tidak bagi demokrasi? Nah, secara prinsipil, yang namanya politik identitas itu adalah sesuatu yang sah ya dalam konsep berdemokrasi. Tetapi yang menjadi problem ketika identitas itu dipolitisasi, lalu melahirkan banyak turunan problem yang sangat rumit dan dalam hal ini ideologi kita. Dan juga merusak. Kalau kita perhatikan bagaimana dinamika Soeharto, itu memang semuanya. Kenapa? Karena glorifikasi beberapa gerakan dan juga beberapa sikap mental yang justru bertentangan demokrasi, yaitu menafikan kelompok lain, ya, terus kemudian penghakiman sepihak terhadap kelompok lain, ya, pengkafiran terhadap kelompok lain dan sebagainya. Dan mental-mental macam ini justru melahirkan benih-benih konflik. Nah, inilah sebetulnya yang menjadi problem, ya, kenapa politik identitas dalam sejarah Indonesia itu menjadi masalah yang serius. Mohon maaf, ini kamera saya memang lagi di jalan, jadi gimana caranya mengaturnya? Jadi saya mau mengatakan bahwa suka atau tidak suka, ya, lepas dari skema berpikir sebagai akademisi, kita memang secara faktual melihat politik identitas di Indonesia itu sebagai problem yang serius.
Nah, tadi Gus Soleh dan juga Pak Rudi tadi sudah mengangkat beberapa fenomena belakangan, ya, Pilkada DKI Jakarta, kata Gus Soleh, memang itu momentum-momentum yang memang mempertontonkan betapa bahayanya penggunaan simbol-simbol agama, kapitalisasi nilai-nilai kelompok di dalam berdemokrasi. Nah, sebetulnya jauh sebelum itu juga, dalam Pilkada 2012 ketika Fauzi Bowo melawan Pak Jokowi di DKI Jakarta, kita juga sudah melihat betapa seriusnya itu problem penggunaan politik identitas itu. Nah, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi Halo Bang Boni. problem macam ini dalam menjaga ideologi negara tetap sesuai dengan cita-cita pendiri, dan juga datang dari mereka yang mengkapitalisasi sisi pragmatis yang justru memanfaatkan mereka sebagai alat politik. Nah, disinilah bahayanya. Ketika kaum pragmatis yang ada di kancah pemilu menjadi masalah. Nah, kita pin atau figur-figur publik yang muncul dalam peta pilpres ini, kita kenal latar belakang jejak mereka yang begitu mesra dengan kelompok radikal, justru didukung oleh partai tertentu yang mengaku sebagai kaum nasionalis. Nah, sandiwara politik macam ini menjadi problem yang sangat rumit, ya, karena ternyata ketika kaum nasionalis seperti teman-teman yang ada di kelompok agama cinta ini menghendaki satu demokrasi yang sehat bagi semua orang, demokrasi yang tidak menonjolkan satu kelompok tetapi mempertahankan prinsip kekeluargaan kita sebagai sebuah Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ada politisi-politisi yang justru hanya berpikir bagaimana merebut kekuasaan, bagaimana bisa mengendalikan politik. Nah, ini memang tantangan yang berat. Saya kira penguatan masyarakat sipil ini satu syarat juga untuk kita bisa bersama-sama bagaimana mengantisipasi pemilu-pemilu ke depan supaya orang-orang yang menjadi representasi dari kelompok radikal itu tidak. Nah, tetapi sipil juga konsep yang cukup luas dan jamak. Kenapa? Karena di dalamnya juga mereka-mereka bagian dari itu, ya, ormas-ormas yang membesarkan orkestrasi radikalisme itu juga bagian dari civil society. Dan bagaimana kita memilah civil society yang pure nasionalis dan civil society yang terlalu ke kanan, ya, mereka masuk kategori right wing populis itu, atau juga civil society yang merepresentasi kepentingan kaum pragmatis, kepentingan kaum oligark misalnya. Nah, ini juga agak rumit di level kita sebagai civil society. Maka memang tidak mudah lah. Saya kira tidak akan ada satu panacea, satu obat mujarab yang bisa menyelesaikan perkara ini seketika. Nah, ini perjuangan panjang, ini perjuangan sejarah sebetulnya. Nah, tapi konsistensi dari kita semua, dari teman-teman, ya, ini yang memang harus terus dipertahankan dan juga diperluas, sehingga supaya banyak orang, ya, the silent majority ini mulai tergerak juga untuk bersama kita menyuarakan. Karena bagi sebagian orang kaum pragmatis itu, pemilu hanya merebut posisi, jadi mereka tidak peduli apa setelah itu. Nah, tetapi kan seorang negarawan, ya, kaum nasionalis, dia berpikir pemilu itu adalah sebuah momentum mencari negarawan yang tepat, yang bisa menjaga negara ini tetap aman, stabil, ideologi itu, konstitusinya kokoh, ya, NKRI sebagai sebuah negara berdaulat juga kokoh. Dan sedapat mungkin kita berjuang supaya negara ini juga
makin berwibawa di kancah global kan. Nah, itunya ya secara apa namanya, kan beberapa negara Turki kita lihat itu juga di mana di Suriah kita lihat itu di macam-macam di wilayah Timur Tengah umumnya. Ya, kelompok-kelompok macam ini ditentang juga oleh kebanyakan masyarakat, tetapi mereka eksis dan mereka begitu dominan di dalam politik. Ya, sekali lagi jumlah mereka yang sedikit ternyata tidak membuat mereka lemah, tetapi justru membuat mereka makin militan. Nah, sekarang bagaimana kita yang jumlahnya sebetulnya besar, ini juga menjadi militan di dalam mempertahankan Pancasila, NKRI, demokrasi yang sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa kita. Nah, ini yang perlu kita dorong bersama. Ya, maksud saya bahwa gerakan-gerakan seperti yang dilakukan oleh teman-teman agama cinta menjadi gerakan yang tidak biasa dalam tanda petik oleh hal ini ya institusi apapun yang punya tanggung jawab dan relevan dengan menangani isu macam ini harus proaktif di dalam menciptakan kantong-kantong perjuangan ya, menciptakan lokus power ya, the loci of power yang bisa melawan atau meredam kekuatan politik identitas. Saat ini kita tentu tahu semua bahwa pemilu 2024 ya atau pemilu tahun berapapun lah setelah ini itu tentu saja ya, dan inilah yang mencemaskan justru ketika beberapa partai radikal ini sebagai calon presiden. Ya, disinilah keresahan dan juga kegelisahan terbesar kita macam ini. Atau kita harus memikirkan satu gerakan-gerakan yang lain yang lebih serius, yang lebih berdampak. Ya, ini yang menjadi PR bersama. Ya, karena selama ini banyak perlawanan, banyak narasi, banyak konten-konten di media sosial yang coba untuk gerakan radikal penggunaan identitas sebagainya. Figur-figur itu makin populer. Tidak mudah ini. Menurut saya perubahan tidak harus selalu datang dari bawah, tapi juga harus ada kesadaran dan komitmen untuk konsisten dan komit itu harga mati. Nah, problemnya ini kan kita tidak punya aturan hukum untuk bisa menjerat para elit di atas yang memanfaatkan isu-isu radikalisme itu sebagai modal politik. Tidak ada instrumennya. Kita hanya diberi ruang oleh demokrasi untuk menghakimi mereka melalui pemilu. Kita bisa memilih, kita bisa tidak memilih. Tetapi kan saat yang sama, sudah marak praktek politik uang. Nah, apakah mungkin sebagian orang yang diam kemudian bersama kita untuk ketika mereka juga membuat politik? Nah, ini tidak mudah sama sekali. Tetapi sekali lagi, tentu diskusi ini juga tidak mencari jawabannya. Kita pelihara semangat ini, kita pelihara komitmen kita ini, supaya ini kemudian berkembang menjadi kesadaran dan komitmen banyak orang. Ya, sehingga sama-sama kita Halo Pak Boni.
akan melihat bagaimana ke depan kan semua orang akan merayakan siang berdasarkan Pancasila, toleransi, menghargai satu akan berbeda-beda. Kita mengharapkan kehidupan yang macam itu. Karena demokrasinya, nah fondasi kemanusiaan kita itu sudah sangat kuat di dalam ideologi negara kita Pancasila. Dan seluruh prinsip demokrasi sudah Nah, kita kembali ke situ sebagai teman yang ada di partai politik juga punya komitmen yang sama. Kan itu yang kita harap. Selama ini di partai macam ini perlu kita hindari di dalam pemilu. Ya, kita mengkampanyekan melawan partai-partai macam ini sehingga nanti biarkan mekanisme pemilu melalui electoral threshold mereka bisa dihakimi. Saya kira itu dulu sebagai pengantar dari saya. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih kepada abang kita, Bang Beni Hargens yang telah memberikan pemaparannya. Tetapi ada kendala sinyal, jadinya agak sedikit terputus-putus suaranya. Intinya adalah gerakan mereka dengan jumlah yang terbatas ataupun sedikit tersebut sangat masif untuk menyebarkan paham-pahamnya, untuk memberikan gencaran-gencaran dari politik identitas tersebut. Dan kita yang saat ini jumlahnya sangat banyak justru hanya diam. Dan mungkin dengan adanya webinar ini bisa memberikan pencerahan bagi kita agar kita ikut proaktif untuk mencegah dari adanya politik identitas tersebut. Di antaranya dengan apa? Di antaranya dengan share dari hasil webinar ini yang nanti akan di-upload di channel YouTube kita, Agama Cinta Official. Untuk selanjutnya, dikarenakan Bapak Karyono Wibowo masih belum dapat kami hubungi. Saat ini sudah hadir Habib Jafar Shodiq yang bisa memberikan puisi untuk kita semua. Pada Habib Jafar Shodiq kami persilakan. Untuk selanjutnya nanti disambung dengan sesi tanya jawab. Monggo, Beb. Tes, masuk. Oke, mantap. Silakan, Beb. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam Pancasila, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan sedikit puisi sambil menunggu yang narasumber yang lain, saya sempat membaca bahwa ternyata kisah Cirebon ini unik. Saya sekarang berada di Bandung, tapi kadang-kadang nengok anak di Cirebon. Ada apa dengan Cirebon dan ada apa dengan judul kita diskusi saat ini? Sebentar. Di Cirebon itu ada yang namanya Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang. Syekh Siti Jenar oleh kalangan-kalangan tokoh sejarah Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin dianggap orang yang tidak bertauhid atau bagaimana. Tetapi sebenarnya yang perlu diperhatikan di sini konsep manunggaling kauli Gusti yang katanya dari Syekh Jenar itu bukan konsep teologis saja. Kalau teologis mungkin seluruh wali sama. Tapi itu konsep tentang bahwa tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh ada orang yang merasa dirinya raja yang berhak untuk memaksa siapa saja. Dan tidak boleh ada orang yang dijadikan budak-budak atau kaulo. Itu yang dimaksud dengan kaulo manunggaling Gusti. Sehingga di sana ada yang namanya murid-murid yang abangan oleh para penulis Belanda bahwa Islam itu Muslim itu dibagi tiga, katanya ada Muslim priai, ada Muslim kiai, ada Muslim abangan. Orang abangan tidak pernah sholat. Padahal enggak begitu. Abangan di sini adalah murid-murid Syekh Lemah Abang yang mana gerakannya mungkin sama dengan gerakan Abu Dzar Ghifari, Islamul Yasar, Islam kekiri-kirian, Islam yang sosialis gitu. Islam yang tidak bertopeng-topeng. Wah, seperti itu. Nah, mungkin itu sedikit ulasan tentang apa yang akan saya bacakan puisi. Ya, ini apa?
kita ini mungkin perlu ada Islam yang kekomunis-komunisan, Islam yang mampu merobek topeng-topeng kalangan-kalangan politikus busuk. Itu kita perlu punya generasi-generasi yang sekarang ini harus membongkar mereka ini. Dan saya sedang di Kabuyutan Bandung ini, saya sedang menyiapkan itu agar pemilu-pemilu selanjutnya tidak lagi ada topeng-topeng, baik itu identitas agama, identitas kesukuan. Seperti sekarang ini ada beberapa teknik mengadu domba antara adat, budaya, dan agama dengan cara daging babi dimasukkan ke rendang dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bukan masalah agama atau adat, enggak, tapi ada sesuatu upaya untuk mengadu domba antara adat dan agama. Ini yang perlu diperhatikan. Baik, itu saja mungkin ulasannya, nanti kita lanjut lagi. Saya langsung saja ini biar langsung ke judul puisinya. Topeng-topeng gepeng. Di ketinggian puncak gunung kearifan, seorang kakek berjanggut dan berambut panjang dan putih berdiri mengusap kepala pemuda gagah tampan. Ruang dan waktu seakan menahan nafas. Monyet-monyet tahan nafas menggencet akhlak cerewet. Singa dan harimau bersimpuh di kiri kanan sang kakek. Gajah-gajah laksana banteng melingkari segenap entitas yang ada. Burung-burung mengistirahatkan zikir zahir tentang para bohir. Para bohir yang aslinya kikir, namun bertopeng cinta kaum fakir. Sejenak, sang bayu tak lagi merayu. Sang surya tiada lagi menyapa dengan tipu daya. Sang kakek berkata kepada pemuda itu, Ananda, turunlah engkau menyapa keadaan rakyat yang papa di bawah sana. Turunlah engkau menjadi kesatria yang jujur, kesatria yang bisa membuka topeng-topeng. Di bawah sana engkau akan dapatkan bahwa betapa topeng-topeng gepeng mulai menjadi tameng. Tameng untuk menyembunyikan segala vested interest, kepentingan pribadi. Tameng dari politikus busuk yang berdarah dingin mengadu domba rakyat demi perut dan di bawah perutnya. Wahai Ananda, turunlah engkau ke gunung sana, dari gunung ini ke gunung yang lain, dan sapalah mereka kaum papa yang kini hanya menjadi pijakan raja-raja yang rakus dan angkara murka. Wahai anak mudaku, beningkanlah matamu untuk membaca, mengeja ayat-ayat cinta Sang Maha Cinta. Lalu ajarkanlah cinta Sang Maha Cinta kepada siapa saja, agar setiap jengkal yang engkau langkah menjadi cahaya-cahaya cinta. Wahai anak muda, muridku tersayang, jangan engkau terguncang karena di alam sana, di bawah sana, engkau benar-benar akan kesusahan untuk mengetahui mana kawan dan mana lawan. Karena topeng-topeng gepeng akan senantiasa menjadi tameng. Demikian, terima kasih. Gus Soleh, mohon maaf ini saya kebetulan lagi banyak tamu, dan kepada semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib Jafar Shodiq yang telah memberikan puisinya tentang topeng gepeng. Ya, luar biasa, keren banget Habib, seperti biasa sangat memberikan inspirasi dan juga memberikan ilmu di setiap puisinya yang dibacakan oleh Habib Jafar. Untuk selanjutnya
Pak Karyono Wibowo masih belum bisa bergabung dengan kita. Akan ada sesi tanya jawab bagi para peserta yang ingin bertanya kepada para narasumber. Kita saat ini ada Pak Rudi Eskamri dan juga Pak Boni Hargens. Monggo untuk di upper hand ataupun diangkat tangannya. Saat ini ada Gus Rosyad ya. Gus Rosyad, monggo kepada Gus Rosyad untuk memberikan pertanyaannya. Tinggal di unmute, Gus. Terima kasih. Salam Pancasila. Merdeka untuk kita semua. Menurut kami politik, yang terhormat Gus Soleh, mohon izin Gus Soleh, Pak Rudi, Pak Boni, dan pemateri yang lain. Tadi kami mengikuti, memang agak telat, tetapi dari dua pemateri yang sudah menyampaikan paparannya, saya sepakat politik identitas itu kan sesungguhnya menjadi sesuatu yang biasa. Karena elektoral kita itu sudah menjadikan kita harus beridentitas, jenis kelaminnya apa, kan begitu ya. Dan politik identitas itu tidak harus didirect oleh elit politik. Bisa jadi politik identitas itu ketemu di tengah jalan, ketemu karena kepentingan, ketemu karena misi, ketemu karena visi. Di sejarah-sejarah demokrasi yang namanya politik identitas, itu sesuatu yang wajar dan lumrah sekali. Identitas tadi kan sudah disebutkan oleh pemateri yang terdahulu. Bisa agama, bisa jenis kelamin, bisa etnik, bisa budaya, dan lain seterusnya. Namun yang jadi masalah ini di negara kita, ini adalah politik identitas yang dengan identitas itu menjelekkan yang lain, menyalahkan yang lain, mengkafirkan yang lain. Sesungguhnya titik perhatian kita harus ke situ. Karena identitas itu sendiri tidak mungkin dihilangkan dari perpolitikan. Yang menjadi masalah itu kan kelompok identitas itu kemudian membuat kekisruan sosial dengan cara menyalahkan yang lain. Dan ini adalah menjadikan bibit-bibit perpecahan dalam masyarakat. Kalau masing-masing komponen identitas itu melakukan rekrutmen follower yang baik, pengikut yang baik, tanpa menjelekkan, misalkan dengan cara program-programnya jelas, kegiatan-kegiatannya jelas di masyarakat, tanpa menjelekkan yang lain, tentu saja itu sesuatu yang sangat positif. Di negara-negara maju, misalkan pemilihan presiden di Amerika, sehebat Amerika, politik identitas juga masih belum bisa dihilangkan. Cuma sekali lagi yang menjadi permasalahan di negara kita adalah politik identitas yang menjelekkan kepada kelompok yang lain. Kalau kita mau jujur dan berpikir jernih, kita ini kan juga salah satu kelompok identitas tertentu. Kebetulan saja kita memilih identitas politik kebangsaan. Tidak politik just to get power, tapi bagaimana politik yang menata perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan regulasi yang telah disepakati bersama. Nah, yang jadi masalah, saya ulangi berkali-kali, ada kelompok identitas yang menyalahkan kelompok yang lain. Itulah yang jadi masalah. Permasalahannya, ketika sudah ada kelompok identitas, kemudian menyalahkan kelompok yang lain, bagaimana kita mengcover dari sisi regulasi. Kalau kemudian kelompok itu dibiarkan mengembang begitu saja, tidak menutup kemungkinan suatu saat akan menjadi duri dalam persatuan dan kesatuan kita dalam berbangsa dan bernegara. Karena sesungguhnya pemilihan itu kan hanya memilih figur yang terbaik menurut kita. Dan kebetulan di demokrasi itu, siapa yang dapat pengikut yang paling banyak, itu yang diberikan amanah. Kalau kita telaah Jakarta,
dan yang lain-lain. Politik identitas itu menurut kami tidak malah menambah wajah yang baik, tetapi malah memperburuk wajah elit politik tertentu itu. Karena ini bertentangan dengan kesepakatan mayoritas bangsa kita pada saat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekali lagi, Gus Soleh, ini masalah kita adalah sejauh mana aparat bisa meredam, bisa mengerim kelompok-kelompok yang suka menyalahkan yang lain. Ketika menyalahkan yang lain, dalam konteks agama Islam misalkan, merasa dirinya paling benar, itu sesungguhnya dia yang punya dosa yang paling besar dalam konteks spiritual. Dan dalam konteks berbangsa dan bernegara, orang yang kelompok yang suka menyalahkan kelompok yang lain, itu menjadi bibit-bibit perpecahan. Nah, seharusnya bibit-bibit perpecahan ini biar tidak melebar, harus ada regulasi yang mengatur, harus ada aparat yang ditugaskan untuk menangani itu, biar ini tidak menjadi besar, tidak menjadikan perpecahan di antara kita. Jadi menurut saya, politik identitas itu sesuatu yang wajar, gitu kan? Hanya problemnya adalah kenapa harus menyalahkan kelompok yang lain. Demikian menurut kami, mungkin berbeda dengan bapak-bapak yang lain di forum ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Gus Rosyad yang telah memberikan pendapatnya tentang politik identitas yang saat ini dibahas pada webinar kita siang hari ini. Untuk selanjutnya ada Pak Samuel Wungo ingin bertanya atau memberikan pendapatnya. Kami persilakan, tinggal di unmute. Pak Samuel Wungo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samuel, mohon izin untuk kameranya dijadikan landscape seperti ini ya, dipegang seperti ini ya. Dipegang. Oke. Oke, siap. Terima kasih Pak Samuel. Pertama saya mau sampaikan terima kasih kepada Gus Soleh ya atas undangannya dan juga kepada pemateri. Halo. Halo Pak Samuel, mohon izin. Handphonenya seperti ini Pak Samuel. Lu malah miring ya, susah. Oh, Gimana caranya? oke, nggak apa-apa. Gini aja yang membuat Pak Samuel nyaman. Monggo silakan. Ya. Saya kira sudah jelas dari pemateri tadi bahwa politisasi identitas itu akan melahirkan intoleransi. Sudah jelas dengan berbagai turunannya. Dan oleh karena itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Rudi, Gus Soleh, dan Bang Agens tadi, saya mengusulkan agar ada gerakan yang barangkali bisa dimotori oleh Gus Soleh untuk bisa melakukan penyuluhan ya ke seluruh daerah gitu. Bahwa pertama-tama politisasi identitas sesungguhnya adalah penyesatan pola pikir gitu, penyesatan konsep. Halo? Monggo dilanjut Pak, monggo dilanjut. Ya, saya kira begitu. Jadi perlu ada upaya, perlu ada gerakan ya ke seluruh daerah untuk menjelaskan bahwa sebenarnya politisasi identitas adalah sebuah penyesatan gitu. Yang tidak disadari oleh mastermind-nya sendiri bahwa dia sendiri juga sesat gitu. Lebih celakanya adalah bahwa sudah sesat, bangga dengan kesesatan dan kemudian menyesatkan banyak orang. Ini persoalan mental, Pak. Dari banyak kasus, katakanlah saya ambil saja misalnya yang kita bisa lihat, kasus korupsi misalnya. Di sana bisa kita lihat bahwa sebenarnya mentalitas itu tidak bergerak linear dengan status pendidikan, tingkat pendidikan maupun status sosial seseorang. Dan ketika kita melihat politik identitas yang akhir-akhir ini terjadi, terutama misalnya tahun 2017 di Jakarta, kita lihat sekali bagaimana
Orang tidak punya rasa malu untuk itu, gitu. Bangga dengan kesesatan, gitu. Sehingga saya usulkan melalui pertemuan kita ini, kiranya ada pergerakan untuk memberikan penjelasan, pencerahan ke daerah-daerah. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih pada Pak Samuel Wungo yang telah memberikan Assalamualaikum usul. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera. wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Samuel Wungo yang telah memberikan usul untuk adanya gerakan memberikan penyuluhan ke seluruh daerah di Indonesia. Nah, langkah kecil yang bisa kita lakukan adalah dengan share video ini ya Pak ya. Nanti dibantu ya Pak Samuel Wungo ya untuk Betul, share hasil webinar betul kita sekali. di channel YouTube Agama Terima Cinta. kasih. Nanti akan Terima kasih. ditanggapi dari Pak Samuel Wongo, akan ditanggapi oleh narasumber dan akan dibahas mungkin sedikit oleh Gus Soleh pada saat memberikan penutupan. Selanjutnya ada Pak Mahrus, kami persilakan untuk mungkin memberikan pertanyaan ataupun memberikan suatu pernyataan. Boleh pernyataan kontradiksi atau apabila tidak sepakat dengan narasumber. Monggo Pak Mahrus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudara saya se-Indonesia atas salam Pancasila. Cuman satu aja yang ingin saya tanyakan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Rudi, kemudian Pak Boni Hargen seputar dengan politik identitas ini. Ya, saya juga sepakat dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yai Rosad tadi. Kalau politik identitas ini sesuatu yang biasa, hanya kemudian menjadi masalah ketika ada kelompok yang lebih benar daripada kelompok yang lain. Nah, yang saya ingin tanyakan ke para pemateri, sebenarnya akar masalah dari politik identitas ini, atau munculnya politik identitas ini, apa sebenarnya? Atau karena ada ketimpangan sosial, ataupun ada alasan-alasan lain sehingga kemudian memunculkan adanya politik identitas, karena ya sebenarnya politik identitas ini bukan hanya sekedar di negara kita saja seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai Rosad tadi. Di negara-negara yang sudah berkembang tentang demokrasi atau pemahaman demokrasinya pun muncul. Bahkan kalau kita baca tentang perpolitikan di Australia setiap menjelang pemilu itu ya biasa. Politik identitas atau hoax-hoax itu menyebar tapi dianggap sebagai sampah saja yang tidak terlalu dipedulikan. Nah, masalahnya di negara kita ini terkadang sampah itu didaur ulang sehingga kemudian menjadi sesuatu atau barang yang menarik untuk dimiliki ataupun untuk untuk dibeli, bahkan untuk diperjualbelikan. Nah, ini yang saya ingin tanyakan ke para pemateri, sebenarnya apa sih yang menjadi akar permasalahan dari politik identitas ini? Itu saja, terima kasih. Wabil khusus ke Gus Solah dan panitia, alhamdulillah saya bisa ikut di webinar ini. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh para pemateri ya menambah wawasan saya tentang politik, terutama saya juga dari kalangan pesantren yang tidak boleh antipati ataupun alergi terhadap perkembangan dunia politik yang ada di negara kita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz ya, Ustadz Mahrus yang enggak, saya masih santri. Kalau santri biasanya panggilnya Kang ya. Kang Mahrus, terima kasih kepada Kang Mahrus yang telah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa, nantinya akan dijawab oleh Pak Rudi. Kepada mungkin yang pertama kepada Pak Rudi dulu ya. Pak Rudi, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi dari Pak Mahrus, selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari chat Pak Rudi, yaitu dari Pak Sahat Purba. Apakah ada cara agar para elit hanya mencalonkan pemimpin yang tak menggunakan politik identitas, baik itu politik identitas agama, ras, suku, maupun budaya? Monggo pada Pak Rudi untuk menjawab. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Nurul. Yang terhormat Gus Rosad, kemudian Gus Mahrus dan Pak Samuel Wungo. Ini sebenarnya bukan pertanyaan, saya kira ini adalah perspektif dari beliau-beliau yang harus saya dengarkan dan
perlu kita pertimbangkan karena ini perspektif dari tokoh-tokoh juga yang harus kita lihat terkait dengan politik identitas. Nah, saya sependapat dengan Pak Samuel tadi bahwa konteks kita dalam pembicaraan kali ini adalah politik identitas yang berbasis agama. Kalau kita bicara politik identitas secara umum dalam ranah demokrasi bisa berbasis gender, bisa berbasis primordial yang lain, gitu. Tapi saya memaknai yang dimaksud oleh Gus Soleh dalam seminar siang ini adalah politik identitas yang berbasis agama dan menggunakan agama dalam konteks yang negatif ya. Nah, kalau agama dalam konteks yang positif, saya sih tidak ada masalah. Nah, sebetulnya ada dua hal yang harus kita lakukan dan kita pikirkan. Yang pertama, langkah-langkah preventif dan kuratif. Nah, langkah preventif ini harus dilakukan oleh kita semua. Seperti yang Pak Samuel sampaikan tadi, harus ada edukasi kepada masyarakat, kepada setiap stakeholder di masyarakat yang dilakukan oleh semua tokoh bangsa termasuk negara. Ini langkah-langkah preventif, jangan sampai nanti politik identitas ini semakin marak dan hanya digunakan sebagai alat untuk meraih kekuasaan semata. Karena saya meyakini satu hal bahwa politik identitas selama ini yang terjadi di Indonesia dalam konteks pembicaraan kita siang ini hanyalah proksi, hanyalah alat yang dipakai sebagai kendaraan bagi kelompok-kelompok tertentu untuk meraih kekuasaan. Ini yang saya maknai dalam praktikal politik identitas yang terjadi saat ini. Nah, saya sependapat juga dengan Gus Rusad bahwa sebenarnya tidak ada masalah politik identitas. Memang benar. Tapi manakala negara tidak mempunyai kesepakatan secara kuat bahwa politik identitas yang berbasis agama yang kemudian dikuasai oleh kelompok-kelompok takfiri yang mengkafirkan orang lain, kamu salah, saya benar, kamu tidak sependapat dengan saya, berarti kamu musuh saya. Itu yang terjadi. Dan menurut saya negara, bukan hanya pemerintah, negara kurang sigap dalam hal ini. Termasuk tokoh-tokoh agama yang mempunyai basis massa besar, ini juga kurang berperan. Kita bersyukur kita mempunyai seorang Gus Soleh gitu, yang selalu menyuarakan tentang moderasi beragama secara sehat dan produktif buat bangsa ini. Tapi saya melihat lebih banyak tokoh-tokoh agama yang mempunyai masa yang jauh lebih besar. Yang pertama, diam saja. Jadi mereka karena terlalu anggun di puncak menara, diam membiarkan. Ada yang sudah terkooptasi dengan pragmatisme kepentingan juga para tokoh-tokoh agama, sehingga ada yang main aman. Itu yang terjadi. Jadi suka tidak suka adalah negara dalam hal ini politik negara harus maju sebagai panglima untuk menghambat supaya politik identitas ini tidak berkepanjangan, tidak semakin merusak, tidak semakin lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, ini langkah-langkah preventif dan salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Pak Samuel, bahwa kita harus ada aksi gerakan nyata untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui hal seperti ini, ya, seperti Gus Soleh atau mungkin yang teman-teman yang lain. Nah, yang berikutnya adalah kuratif. Bagaimana mengatasi ekses dari politik identitas yang sudah terlanjur terjadi. Sekarang ini polarisasi, segregasi masyarakat sudah terbentuk akibat dilakukannya politik identitas. Saya kira ini adalah domain dari aparat keamanan dalam hal ini negara untuk bertindak. Jangan sampai polarisasi ini semakin keras dan harus ada langkah konkret, langkah aksi untuk menghambat mereka. Saya meyakini satu hal, Pak Samuel, bahwa kelompok-kelompok ini sebetulnya minoritas sebetulnya, kecil sebetulnya. Cuma mereka ini karena mempunyai akselerasi di media sosial, kemudian diamplifikasi oleh bohir-bohir tertentu, akhirnya nampak besar dan suaranya terdengar nyaring. Saya meyakini
orang-orang yang seperti kita ini, yang mempunyai paham kebangsaan yang tunggal, yaitu Pancasila dan NKRI ini lebih banyak daripada yang lain. Nah, untuk itu marilah kita speak up, berbicara, membantu, mendukung tugas aparat negara untuk menggulung mereka. Seperti sekarang ini kelompok-kelompok khilafah misalkan. Ini adalah salah satu turunan yang keberapa dari pelaksanaan politik identitas yang dicoba untuk diinfiltrasikan pada kehidupan berpolitik kita. Itu yang terjadi sekarang. Jadi ada langkah preventif dan langkah kuratif. Nah, yang terakhir saya ingin memberikan sedikit pandangan apa yang dikatakan oleh Gus Makhrus tentang apa sih asal muasalnya pelaksanaan politik identitas ini. Sebetulnya ini adalah, saya katakan tadi, ini adalah politik identitas hanya tools sebetulnya, hanya tools bagi kelompok-kelompok yang menginginkan kekuasaan. Artinya ujungnya adalah politik kekuasaan dengan menggunakan politik identitas dengan berbasis agama. Kalau berbasis gender, berbasis primordial yang lain itu masih bisa, kerusakannya tidak terlalu besar. Tapi kalau sudah berbasis agama, di mana kita orang-orang ini yang mempunyai pemahaman yang sempit, hanya berpikir tentang surga neraka, bahwa kamu salah, saya benar, kamu kafir, ini halal dan sebagainya. Ini akan susah sekali. Dan ini terjadi. Dalam kenyataannya terjadi 10 tahun terakhir ini. Tahun 2004, 2014, kita kehilangan yang namanya Pancasila sebagai ideologi bangsa. Karena benar-benar tidak ada gema tentang Pancasila. Dan kelompok-kelompok yang sekarang melaksanakan politik identitas itu sedang melakukan persemaian ideologi, dan itu terjadi selama 10 tahun dan ada pembiaran dari negara. Nah, Pancasila malah muncul kembali pada saat Pak Jokowi hadir. Itu pun saya merasakan sampai detik ini belum efektif juga. Adanya BPIP itu pun juga belum nyata kita rasakan aksi nyatanya seperti apa. Jauh lebih bermanfaat menurut saya negara mensupport kegiatan Gus Soleh daripada BPIP. Itu jujur, swab. Kemarin saya dikirimin oleh Mbak Koni Rahakundini video kecil dari Manado, anak kecil, bagaimana dengan bahasa mereka mempersepsikan tentang Pancasila. Jauh lebih real, jauh lebih bermanfaat, dan itu sebenarnya dibutuhkan. Saya pikir seharusnya pemerintah atau negara membiayai mereka daripada uang triliunan untuk membentuk satu badan yang hampir tidak ada manfaatnya menurut saya. Jadi saya tidak tahu nih apa yang mungkin Bapak Ibu mungkin melihat apa yang terjadi dengan BPIP sekarang, tapi saya melihat ya useless saja, hampir tidak ada gunanya. Tapi itulah kritik saya kepada negara bahwa ya mungkin salah memimpin, mungkin salah juga memilih sistem, dan yang jelas bahwa BPIP sekarang ini belum dirasakan manfaatnya untuk membentengi masyarakat kita dari ideologi-ideologi yang coba diterapkan sebagai sonar dari kendaraan politik identitas. Ini yang terjadi. Jadi menurut saya setuju sekali lagi dengan Pak Samuel, bagaimana kita membuat gerakan nyata untuk mengamplifikasi semua rasa kebangsaan ini agar masyarakat teredukasi dan menolak politik identitas. Saya sudah melakukan, Pak Samuel, dari opini-opini yang saya lakukan setiap hari, tapi saya merasakan itu belum cukup. Harus dibantu oleh semua stakeholder yang lain, termasuk sahabat-sahabat saya yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Mas Nurul. Iya, terima kasih kepada Pak Rudi Eskamri yang telah memberikan jawaban dengan sangat lugas dan juga detail untuk semua pertanyaan terjawab sudah. Untuk selanjutnya kepada Pak Boni Hargens, apakah masih bergabung? Masih, Mas. Oke, siap. Monggo Pak Boni Hargens, kami mohon untuk menjawab beberapa pertanyaan. Perlu diulang atau bagaimana Pak Boni Hargens? Harus semua tadi. Oke, siap. Jawab umum saja ya, Mas. Oke, siap. Pertama, saya sih percaya dan optimis bahwa aparat kita memang sudah bekerja keras dan mereka sedang bekerja keras juga. Jadi kita justru harus mendukung. Kita harus bersama-sama dengan aparat keamanan kita ya supaya kita bisa menghadapi kekuatan-kekuatan yang baik
mereka yang bagian langsung dari kelompok radikal maupun mereka yang memanfaatkannya. Ya, ini kan hal yang biasa dalam politik elektoral sebetulnya. Tetapi hal yang biasa itu menjadi ancaman yang serius terhadap ketahanan ideologi kita, negara kita ke depan. Nah, di banyak negara juga problem ini disikapi dengan serius. Di Jerman sendiri misalnya, neonazi itu kan masih ada dan monitoring oleh negara itu sangat ketat sehingga mereka tidak pernah bertumbuh besar ya meskipun tetap eksis. Nah, yang paling penting kan itu bagaimana mereka tidak mengganggu ruang publik dan tidak mempengaruhi proses sosial politik. Lalu kemudian ada partai politik yang coba mengusung politik identitas dan tiba-tiba menjadi besar seperti Alternatif für Deutschland atau AfD itu. Nah, itu juga saya kira masa depannya tidak cerah lah. Mungkin bisa menang 1, 2, 3 periode saja. Ke depannya apakah masih bisa bertahan? Karena kultur Eropa sendiri kan sebetulnya kultur yang sangat terbuka. Nah, di kita ini memang cukup rumit. Tadi ada pertanyaan apakah ada kaitannya dengan kemiskinan dan sebagainya. Ya tentu saja ketika kita kembali kepada identitas kelompok, itu tentu berkaitan dengan adanya situasi yang menantang dan sangat rumit di luar kelompok. Apakah karena ada perasaan terkucilkan dan sebagainya, atau dalam teori yang namanya deprivasi relatif itu, yaitu orang merasa terasing dari proses sosial. Lalu mereka kembali mencari kenyamanan atau mempertahankan martabatnya dengan masuk ke dalam kelompok. Nah, dalam paradigma itu tentu politik identitas dilihat sebagai sesuatu yang positif. Tetapi kan kita lihat bagaimana politik identitas berbasis agama di Indonesia ini justru menjadi arus politik yang sangat seksi dan banyak orang yang juga tertarik ke sana. Tetapi sesungguhnya dia menjadi bahaya yang sangat serius bagi demokrasi dan bagi bangsa kita sendiri. Nah, ini yang harus kita lawan. Nah, cuman memang pertanyaan tadi yang saya bilang di awal, ya bagaimana kita melakukannya? Ya, saya setuju bahwa kelompok seperti agama cintanya Gus Solah ini harus didukung, ya, dan harus banyak kelompok macam ini dan masuk ke segala segmen sosial supaya bisa terus menyuarakan hal-hal seperti ini, ya kan. Nah, tetapi sekali lagi mesti juga kita sadar bangkitnya politik identitas ini tidak hanya datang dari para penganut kelompok itu, tetapi juga oleh skema politik yang kompleks. Di sana ada beberapa partai politik yang kita tahu memang hanya mendulang suara dari segmen pemilih macam ini. Dan juga ada kelompok politik yang melihat segmen macam ini sebagai alat semata. Nah, ini yang harus kita lawan. Lalu belum lagi kita bicara dalam konteks geopolitik, ya, bahwa Indonesia memang menjadi ancaman bagi beberapa negara di luar kita, sehingga mereka berkepentingan untuk terus mengerdilkan Indonesia. Nah, di sini tentu saja ada peluang politik identitas sebagai proksi tadi. Ya, ini yang memang harus terus kita sikapi secara menyeluruh, ya, komprehensif. Jadi kita tidak hanya melihat teman-teman yang bergabung di kelompok radikal ini, mereka-mereka yang memakai jubah agama itu murni sebagai musuh saja, tapi juga harus dilihat mereka juga korban dari satu permainan yang besar. Nah, di sini butuh langkah-langkah strategis dari pengambil kebijakan di level negara untuk bisa mengetahui kategori-kategori ancaman, para pelakunya, ya, apakah kelompok, apakah negara, ataukah individu-individu. Nah, ini semua memang butuh pemetaan yang berkelanjutan dan komprehensif, ya, sehingga kita bisa antisipasi ke depan. Makanya saya bilang pemilu ini momen yang sangat penting, titik sentral untuk kita bisa melihat apakah kekuatan nasionalis ini ke depan masih berpeluang untuk terus mengendalikan negara ini atau tidak. Ya, tapi pragmatisme dari beberapa partai politik kan yang menjadi ancaman bagi kita sendiri. Ya, bagaimana sosok yang kita tahu dibesarkan oleh kelompok kanan, sayap kanan ini justru hari ini menjadi populer dalam beberapa survei pemilu. Nah, inilah
siapa yang salah? Apakah hanya mereka yang masuk kategori kaum radikal, atau jangan-jangan para pseudo nasionalis, kaum pragmatis yang pura-pura nasionalis, tapi sesungguhnya mereka memanfaatkan atau mengambil untung dari kebangkitan radikalisme di Indonesia. Jadi teman-teman, kita tidak perlu mencurigai aparat atau institusi macam itu, tapi justru kita harus melihat musuh kita itu ada di medan politik. Ya, mereka-mereka yang ingin merebut kekuasaan dengan memanfaatkan agama. Nah, suara-suara macam ini ya kita harus perluas itu di berbagai platform media sosial ataupun di kelompok-kelompok masyarakat ya. Karena mereka juga bertumbuh dengan jejaring yang cukup kuat, basis-basis mereka di akar rumput. Nah, maka gerakan mencintai Indonesia, menjaga kebinekaan, toleransi itu juga harus berbasis konkret di level bawah. Ya, kita punya Nahdlatul Ulama, kita punya Muhammadiyah. Saya kira dua organisasi keagamaan besar ini menjadi tulang punggung kita. Nah, tinggal nanti apakah negara mau secara strategis memanfaatkan peran mereka untuk terus menyuarakan perjuangan-perjuangan macam ini. Saya kira itu sih yang paling penting. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih kepada Pak Boni Hargens yang telah memberikan jawabannya kepada kita semua. Dan juga... Oke, siap. Gus mau tanya ini kepada Pak Boni. Oh, monggo. Ya, mohon dibantu menjawab. Ini kan Gus sebagai orang NU. Banyak yang masuk ke Gus karena partai yang dilahirkan oleh NU. Ya, gue sebut saja ya, yaitu Partai PKB. Lah saat ini kok mesra dengan PKS. Lah sementara kita ini kan terus berjuang untuk melawan agar partai yang semi radikal ataupun yang lebih terkooptasi kelompok-kelompok radikal ini ada di PKS. Lah ini kok bisa, kenapa ini Gus kok mau mesra dengan PKS? Lah kita ini yang di bawah terus bagaimana? Ini tolong dibantu menjawabnya Bang Boni ya, karena Gus kebingungan juga menjawabnya. Apakah politik di Indonesia ini sudah sepragmatis demikian rupa demi kepentingan kedudukan kekuasaan, tidak memikirkan masa depan bangsa ini atau bagaimana Bang Boni? Terima kasih. Terima kasih Gus, ini pertanyaannya menohok ini langsung ke jantung persoalan ini. Memang ada beberapa partai yang nasibnya sial ini di Indonesia. Ya, kalau lihat dari kategori partai, sebetulnya kita nggak punya yang namanya partai massa. PDI Perjuangan itu mendekati partai massa, artinya partai yang betul-betul kekuatan dan masa depannya ditentukan oleh para pendukungnya. Dan PDIP itu partai massa secara substantif ya, karena dia partai marhaen, dia memang berbasis wong cilik. Ya, PKS juga itu satu kategori karena dia tidak berlindung di balik ketua umumnya atau siapapun. Dia bergantung kepada organisasi. Tapi kebanyakan partai kita itu partai elit. Partai elit itu ditentukan oleh siapa pimpinannya, ketua umumnya. Mungkin PKB lagi sial karena ketua umumnya begitu misalnya, ya. Misalnya ini. Jadi kalau nanti Gus Soleh jadi ketua umum PKB, saya yakin PKB lebih lain lagi wataknya. Ya, kira-kira begitulah. Nah, memang pengendalian politik di Indonesia itu kembali ke soal sistem kepartaian ya, karakter organisasi partai. Itu beberapa partai masih sangat ditentukan oleh siapa ketua umumnya. Ya, kalau ketua umumnya kenegarawanannya lemah ya partainya juga jadi pragmatis, bisa di setir kiri ke setir ke kanan. Nah itu yang menyedihkan sebetulnya buat kita. Sebetulnya mereka sadar itu, partai-partai udah sadar. Tetapi cara mereka merespons situasi itu berbeda. Ada yang melamar para selebritis untuk menjadi caleg, ada macam-macam. Ya, tapi itu respons yang menurut saya juga kurang tepat dan hanya bersifat sesaat karena hanya mengejar pemilu. Sebetulnya kalau partai mau kuat, kan mereka harus konsisten di jalur konstitusi, memperjuangkan nilai-nilai Pancasila itu, dan membangun komunikasi yang betul-betul dialogis lah dan berbasis kehendak rakyat. Nah itu kan bisa merawat dukungan secara jangka panjang.
Nah, ini yang absen dari manajemen kepartean kita pada umumnya. Ya, tapi saya salut ada beberapa partai yang memang sukses membangun itu. Nah, sekarang kembali ke kelompok berjubah agama ini yang memanfaatkan agama. Mereka ini kan juga orang-orang yang cerdas. Mereka memanfaatkan media sosial, mereka memiliki pengetahuan yang cukup memadai soal teknologi, informasi, dan sebagainya. Dan strategi propaganda mereka juga brilian di media ya, begitu brilian, mirip dengan propaganda kaum separatis. Mereka juga brilian. Bagaimana mereka bisa mengutak-atik video satu video lain, lalu membuat narasi palsu dan membangkitkan kemarahan besar dari banyak orang. Nah, skenario macam ini ya kita semua tentu sudah tahu itu. Nah, tinggal apakah kaum nasionalis juga mau berkorban dan bekerja keras untuk melakukan hal macam ini. Ya, tapi lagi-lagi ini butuh turun tangan, partisipasi langsung dari negara. Makanya saya bilang, saya sepakat dengan Pak Rudi, BPIP itu kan seharusnya tidak hanya mengadakan seminar, ceramah, tetapi lebih banyak membuat gerakan-gerakan sosial yang membantu anak-anak kita, generasi milenial, untuk bertumbuh sebagai anak-anak Pancasila. Ya, bangun tuh desa-desa Pancasila, kelurahan-kelurahan Pancasila di seluruh Indonesia. Nah, yang kayak gitu, ya. Jadi kurikulum pendidikan juga itu harus betul-betul membentuk watak manusia Indonesia yang berbasis Pancasila. Maka bersihkan itu para pengajar, guru-guru, dosen-dosen yang kurang Pancasilais. Dulu saya bangga itu ada tes wawasan kebangsaan untuk KPK. Nah, kenapa tes itu tidak diterapkan di semua institusi, termasuk di universitas? Banyak universitas negeri yang dosennya justru tidak punya pemahaman Pancasila yang baik. Mereka bahkan juga bagian dari kelompok sayap kanan yang berani mengkotak-kotakan mahasiswa, bahkan memperlakukan yang berbeda secara diskriminatif. Itu sering. Di sekolah-sekolah dasar, sekolah-sekolah menengah juga itu terjadi. Nah, saya kira problem macam ini kan dia sifatnya sudah sangat endemik dan butuh penanganan yang keras. Jadi butuh strong policy dari negara. Ya, dalam hal itu ya tes wawasan kebangsaan macam itu harus dilakukan terhadap para guru, para dosen, pegawai negeri, kepada pengurus BUMN, semua itu harus diterapkan. Supaya nanti kita bisa melihat hasilnya 5-10 tahun ke depan, saya percaya dan optimis bahwa pasti ada hasil positif kalau itu diterapkan sekarang. Itu Gus, makasih Gus. Ya. Iya, terima kasih kepada Bang Boni Hargens ya atas jawabannya. Mengingat Pak Karyono masih belum bisa hadir dan juga mengingat adanya keterbatasan waktu, Pak Rudi Eskamri, sebelum pamit mohon izin untuk memberikan closing statement terlebih dahulu, Pak. Ya. Baik, terima kasih Mas Nurul. Gus Soleh, mohon maaf, ini karena harus bagi waktu dengan kegiatan yang lain, jadi saya mohon izin sebentar lagi mau undur diri. Saya hanya ingin memberikan pesan saja kepada Gus Soleh bahwa kegiatan seperti ini jangan hanya berhenti pada webinar, kemudian hanya dipublikasikan secara virtual melalui media massa kita, tapi harus disampaikan secara langsung kepada otoritas pemerintah. Jadi biar pemerintah, presiden dan jajarannya mengerti bahwa ada masalah yang harus beliau tangani. Dan ini juga salah satu bentuk dukungan juga kepada pemerintah untuk berani tegas melakukan penanganan terhadap politik identitas yang menggunakan basis agama yang akhirnya memecah belah kita. Karena agama Islam ini sebagian besar adalah beragama Islam, terlalu mulia kalau direndahkan hanya untuk kepentingan politik. Saya tidak ikhlas sebagai orang Islam, tidak ikhlas kalau agama saya dimanfaatkan untuk itu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan pada Gus Soleh dan kawan-kawan bahwa ini harus diteruskan dan ini harus disuarakan langsung kepada yang berkepentingan dalam hal ini pemerintah, kepolisian dan sebagainya, supaya beliau tahu bahwa masyarakat ini resah dan beliau semakin pede untuk melaksanakan
penindakan maupun preventif. Saya berharap satu hal sebetulnya, agar komunitas agama cinta ini digunakan, dimanfaatkan oleh negara untuk sebagai alat untuk membantu melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya politik identitas. Jadi kalau negara atau pemerintah tidak memanfaatkan potensi dari Gus Soleh maupun link atau koneksi dari Gus Soleh, menurut saya negara rugi. Mubazir, ada potensi besar ini tidak dimanfaatkan, dan menurut saya pemerintah wajib untuk membiayai, mensupport secara penuh dan memberikan akses agar Gus Soleh dan teman-teman yang lain ini selalu bersuara untuk membantu negara. Saya kira itu Gus Soleh yang ingin saya sampaikan. Salam hormat saya untuk Gus Soleh, Pak Boni Hargen, dan para pembicara yang belum hadir, Pak Karyono, serta Bapak Ibu sekalian. Selalu saya ingin pesankan, jangan pernah lelah untuk bersuara dalam menjaga Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rudi S. Kamri yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan selanjutnya Pak Boni Hargen kelihatannya sudah meninggalkan tempat juga. Karena itu kami mohon kepada Gus Soleh untuk memberikan kesimpulan dan juga harapan. Kepada Gus Soleh kami persilakan. Ya, suaranya sudah jelas Mas Nurul? Oke, mantap Gus. Ya, terima kasih kepada Mas Nurul selaku MC merangkap moderator, karena Pak Muhardi mendadak ada kegiatan. Ungkapan syukur terima kasih kepada Allah atas terlaksananya acara ini dengan baik, meskipun ada sedikit kekurangan. Tiada kata dan ungkapan kecuali salam takdim dan terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada abangku Bang Rudi S. Kamri, YouTuber kita yang sangat luar biasa, yang tiada pernah capek dan tiada pernah lelah, terus dan terus menyuarakan kebenaran, menjadi garda terdepan di dalam membela NKRI dan Pancasila ini. Dan juga kepada Abang Da, Bang Boni Hargen, yang tadi telah menyampaikan narasinya sebenarnya sangat luar biasa. Sayangnya tadi di tengah perjalanan sehingga agak terputus-putus. Dan juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Pak Karyono Wibowo, karena beliaunya WA Gus tidak bisa karena dalam kondisi rapat, yaitu jadi panitia seleksi Bawaslu. Ya, mudah-mudahan Bawaslu kita dengan Pak Karyono sebagai panitia seleksinya terpilih Bawaslu yang berkualitas, ya, sehingga kedepannya terlahirlah wakil-wakil rakyat kita yang lebih qualified. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah webinar agama cinta yang cinta agamanya dan juga cinta bangsa dan negaranya. Kami yakin semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang memiliki double cinta. Tanpa cinta, hidup ini penuh dengan kepelikan. Tanpa cinta, hidup ini penuh dengan kegundagulanaan. Dalam hidup apabila kita cinta kepada agama kita, maka kita akan memiliki kekuatan spiritual. Dan juga Islam mengajarkan hablum minallah dan hablum minannas, cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama umat manusia. Di mana bumi dipijak, disitulah langit kita junjung. Kita terlahir procot oek-oek, ada dan berada di Indonesia ini. Ini adalah tumpah darah kita. Maka perintah di samping kita cinta kepada Allah, maka cinta kepada sama umat manusia termasuk adalah lingkungannya, yaitu di mana kita hidup, yaitu di Indonesia. Dalam webinar ini, kita adalah insan yang terlahir sudah ada di Indonesia.
hidup di Indonesia, makan di Indonesia, berKTP Indonesia. Bagaimana kita menjaga Indonesia ini terlebih-lebih setiap menjelang pemilihan umum, baik itu pilpres maupun pilkada serta pilek-pilek yang lainnya. Pesta demokrasi merupakan suatu bentuk pesta. Namanya pesta itu ya riang gembira. Namanya pesta itu ya happy, ya senang. Tetapi tidak di Indonesia ini. Pasca reformasi khususnya di tahun 2014 di saat Pak Jokowi mencalonkan presiden awal ini. Gegap gempita daripada demokrasi kita ini sering sekali. Bukan dengan kegembiraan, bukan dengan cara yang happy namanya pesta demokrasi ini, tapi penuh dengan intrik-intrik. Dan intrik yang sangat membahayakan, yaitu intrik apabila menyentuh politisasi agama. Politik identitas, oke. Yang membahayakan itu apabila identitas dipolitisasi. Contoh soal politisasi identitas bukan hanya pada ranah agama. Pernah terjadi, ya, mungkin saat ini sudah agak reda, yaitu politik identitas tentang warna kulit yang ada di Afrika sana. Yang sering disebut dengan orang-orang yaitu apartheid. Menomorduakan penduduk setempat atau orang Afrika sendiri. Dianggap kulit hitam kelas 2. Dan kelompok kulit putih ini senantiasa memerankan politisasi identitas warna kulit di dalam perpolitikannya. Sehingga Afrika tidak pernah maju. Begitu juga di Indonesia ini. Politik identitas ini marak ramai karena di zaman keterbukaan dan kebebasan. Sebenarnya Bang Boni, politik identitas ini telah dibangun di zaman Orde Baru. Orang-orang Islam, ya, politiknya ini ditaruh di P3. Semuanya ormas-ormas Islam, siapapun ya, dari golongan apapun dari umat Islam ini diletakkan di P3. Tidak ada dan tidak boleh membuat partai lain. Kelompok-kelompok mereka atau kelompok-kelompok penguasa ini ada di golongan karya yang sekarang menjadi Partai Golkar. Dan golongan-golongan non-Muslim ini oleh penguasa Orde Baru diletakkan di PDI, bukan PDIP. Nah, disinilah kelompok-kelompok atau agen-agennya daripada cendana menggunakan politik identitas di dalam menyerang lawan-lawan musuhnya. Agama dijadikan alat untuk mempolitisasi. Dan senantiasa Gus waktu itu Bang Boni ya, dan juga Pak Rudi, masih kecil. Gus ini anak bungsu, ya. Kemana-mana sering kalau kakak nyetater motor ya. Dulu tuh punya motor sudah kaya kan. Udah nangis ikut kan gitu. Meskipun kampanye ataupun Abah. Begitu juga Abah. Abah ini kan fanatik P3 dulu. Nah, Gus ini waktu kecil masih SD belum mondok waktu itu kelas 2 atau kelas 3. Tapi masih terngiang. Di otak Gus ini bagaimana jurkamnas dari Jakarta yang datang ke Madura, yang datang ke Surabaya, yang datang ke Sidoarjo atau basis-basisnya P3 ini menggunakan politik identitas dan mempolitisasinya. Mereka mengatakan bahwasanya cemak semak ada partai merah ya. Partai merah ya, partai nang PKI. Partai merah ya, partai nereng orang kaper. Nah, ini sudah. Ini politik identitas dan mempolitisasi.
Cong. Ya. Orang Madura itu kalau panggil dekatnya kepada anak ini kan kacong. Jangan sekali-kali dekat kepada Partai Merah atau PDI waktu itu. PDI ini partainya anak-anaknya PKI dan partainya orang-orang kafir kan. Kalau kalian kumpul di sini, orang kafir ahlinya neraka dan Anda tergolong orang neraka. Nyemak oleh apa boleh nyoblos kan. Mendekati saja tidak boleh apalagi nyoblosnya. Nah, ini agama dijadikan identitas dan bukan hanya identitas tapi dipolitisasi. Dan lucu lagi orang-orang ya kalau jurkamnya itu asli dari orang lokal, orang Madura ya. Gos datang di kampanye yang lainnya ikut kakak atau abah itu. Nah, ini jurkam-jurkam yang lokal menyerang partai ini dengan politik identitas dan mempolitisasi. Di Al-Quran itu Bang Rudi ada ayat ya kan, la taqroba hadis sajarota fatakuna minadh dhalimin. Itu kan ayat untuk Nabi Adam ya. Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa, la taqroba. Hei, Anda Adam dan Hawa, orang dua, la taqroba, ya, jangan sekali-kali mendekati pohon ini, yaitu pohon khuldi, apabila kalian tidak tergolong orang-orang yang zalim. Tetapi di dalam jurkam ini, jurkam lokal, bukan jurkam nasional. Kalau jurkam nasional enggak, karena titipan dari Cendana. Mereka menggunakan ayat ini, Bang Rudi. La taqroba, jangan dekati. Sambil pegang apa? Bendera Golkar yang pohon beringin ini. Hadis sajarota. Jangan kau dekati pohon ini apabila engkau tidak tergolong orang zalim. Nah, masyarakat kita ini kan satu, primordialnya kuat kepada ulama, kepada tokoh. Primordial kuat ini modal. Apapun yang disampaikan percaya. Terus kedua, masyarakat kita ini khususnya umat Islam, banyak yang Islam KTP. Berapa persen saja yang hanya santri. Kalau yang santri mendengar kampanye semacam itu, wah ketawa paling. Yang nggak tahu, yakin. Sehingga mereka takut ini orang-orang P3 Madura. Dekatin apa? Kuning. Ini pohon khuldi. Pohonnya kalau dekatin apalagi nyoblos. Pohon beringin ini tergolong zalim. Kalau yang merah ini partai orang kafir. Nah, hal-hal yang semacam ini terus dipelihara. Dan ini membahayakan untuk demokrasi kita. Sehingga orang tidak melihat lagi visi misinya. Orang tidak melihat lagi kehebatan dari calon tersebut atau pemimpin tersebut. Tapi yang dilihat adalah identitasnya. Bahkan yang miris lagi, ada yang mengatakan meskipun dia itu korupsi, kalau masih Islam masih masuk surga. Nah, repot ini. Hancur bangsa kita. Kalau Ahok, meskipun sebaik apapun karena kafir ahli neraka, ada yang berkampanye demikian di saat pilkada. Mereka dibutakan pemikiran ini. Bahwasanya di dalam politik ini mengurusi duniawi, urusan-urusan daripada pemerintahan yang ada di dunia ini. Bukan dilihat agama atau identitasnya atau sukunya apa. Tetapi yang dilihat adalah keahlian, track record daripada calon yang akan kita pilih. Ini dibutakan oleh jurkam-jurkam yang ada. Inilah bahayanya politik identitas. Seperti gue sampaikan tadi, ada seorang nenek umurnya itu 68 atau 78. Karena dia sering ikut kampanye Ahok, diajak teman-temannya. Di saat meninggal tidak disolati. Padahal dia Islam. Gara-garanya milih Ahok. Nah, ini bahayanya politik identitas. Dhallun wa dhallun. Sesat menyesatkan. Padahal kewajiban yang hidup
Itu fardu kifayah, fardu ya, kewajiban bagi kita yang hidup itu untuk menyolati, mengkafani dan menguburkan orang yang meninggal. Nah, di masjid-masjid ditulis masjid ini tidak menyolatkan pendukung Ahok yang kafir. Ini bahayanya daripada politik identitas. Kebaikan seseorang karena perbedaan sara, karena perbedaan agama, karena perbedaan etnis, dinafikan begitu saja. Sehingga yang terpilih, pemimpin yang berkualitas hanya pandai mengolah kata, bukan pandai mengolah kota. Melalui webinar ini, mari kita sama-sama, ayo kita berikan pencerahan kepada pertama lingkungan kita terlebih dahulu. Selanjutnya kepada masyarakat kita. Dan kalau kita dikasih jabatan oleh Allah, itu justru lebih dahsyat untuk memberikan pembinaan demokrasi yang baik. Pilihlah orang bukan karena identitasnya, tapi pilihlah orang karena memiliki track record yang bagus. Tidak pernah melakukan korupsi dan lain sebagainya. Kalau sudah pernah korupsi karena satu agama dipilih, apa jadinya? Kepentingan-kepentingan umum, kemaslahatan untuk rakyat dibagi sama mereka. Hanya sama kelompoknya atau dirinya dan keluarganya. Maka bangsa ini tidak pernah maju. Apa sih bedanya Pak Jokowi dengan presiden-presiden sebelumnya? Manusianya sama. Bahkan Pak Jokowi kalau dibilang gagah, jauh gagah presiden sebelumnya. Tetapi yang membedakan, karena Pak Jokowi tidak punya beban masa lalu dan tidak punya kepentingan kecuali untuk memajukan Indonesia ini. Tapi sayangnya, kata Mas Rudi, gue sepakat dan juga Bang Boni, mohon Pak D. Jokowi, di sisa kepemimpinan yang kurang lebih sekitar 2 tahun ini, ayo perkuat hukum kita, terlebih-lebih mengenai masalah radikalisme ini. Pembangunan yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke sudah begitu hebat. Kami acungkan bukan 1 jempol tapi 2 jempol buat Pak D. Tapi Bapak mohon, sebelum Bapak untuk lengser ke pelabuhan di tahun 2024 ini, kami mohon sebagai relawan satu. Kedua, sebagai anak bangsa yang cinta NKRI dan Pancasila ini. Bikinlah Bapak undang-undang, kalau tidak perpu atau perpres, agar aparat penegak hukum ini apabila ada kelompok radikal, semisal kelompok Khilafatul Muslimin konvoi demikian, Bang Rudi sampai menyampaikan kepada kenalannya yang polisi. Kenalannya Bang Rudi nggak mungkin kopral, paling tidak brigjen atau bintang 3 kan begitu. Kesulitan untuk menangkapnya karena undang-undang subversif sudah dikebiri. Undang-undang subversif bukan diperbaiki atau disempurnakan, dihilangkan begitu saja. Gus benar-benar ngelus dada Bang Rudi. Melihat, ya Gus gak sebutkan namanya, pengacara dari kelompok khilafah ini mendatangi Menko Polhukam untuk debat masalah khilafah. Ya Allah, negeriku kok sudah tidak punya muka sama sekali karena tidak ada undang-undangnya. Bagaimana dengan angko dan gagah beraninya sekelompok orang dari kelompok khilafah membacakan tentang khilafah di kantor DPRD Jogja? Luar biasa. Di mana harkat martabat kita bahwa Indonesia ini Pancasila sudah final, NKRI harga mati. Ada sekelompok kecil orang, tetapi aparat penegak hukum tidak bisa menindaknya karena undang-undangnya tidak ada. Maka Gus sepakat seperti apa yang disampaikan oleh Gus Rosan tadi. Yang penting
ada regulasinya. Bagaimana regulasi atau undang-undang ini, baik mengenai radikalisme maupun mengenai politik identitas yang sifatnya dipolitisasi dan menjadikan sesuatu yang buruk ini, yang harus ada. Sehingga nantinya Bawaslu bertindak ini punya kekuatan hukum. Kalau kita laporkan ada yang begini, ada yang begitu, alasan Bawaslu nanti karena tidak ada undang-undangnya. Akhirnya 2024 terlahirlah pemimpin-pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang bukan kualitasnya lebih maju untuk menuju 2045 menuju Indonesia emas ini justru tambah merosot. Demikian dari kami. Mungkin ini yang dapat Gus sampaikan. Unek-unek Gus sebagai anak bangsa melihat ketimpangan-ketimpangan pada negeri ini khususnya dari kelompok kecil yaitu kelompok radikalis yang senantiasa mengganggu bangsa dan negara ini. Mudah-mudahan melalui banner ini lebih ada perhatian dari pemerintah pusat untuk adanya regulasi ataupun undang-undang agar Indonesia tidak diganggu oleh kelompok kecil yang mengatasnamakan agama, baik itu kelompok khilafah ataupun kelompok-kelompok yang lainnya. Tak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang tidak punya salah dan hilaf. Apabila ada kelebihannya semata-mata dari Allah. Apabila ada kekurangannya semata-mata dari kami sendiri. Akhirnya billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salam damai agama cinta, salam Pancasila, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Soleh yang telah memberikan kata penutup pada webinar kita mulai dari siang hari ini sampai sore hari ini. Bagi para peserta yang ingin mendapatkan sertifikat, jangan lupa untuk mengisi absensi, di mana linknya telah kami kirim di kolom chat. Dan bagi yang saat ini menyaksikan lewat live streaming di Facebook Sekjen Agama Cinta, bisa lihat link absensinya di kolom komentar. Demikian webinar kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sehingga membuat hati para audiens menjadi kurang berkenan. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Jangan lupa untuk like, dan juga share video ini yang nanti akan diupload di channel YouTube Agama Cinta Official. Terima kasih. Saya Muhammad Nurul undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan webinar yang selanjutnya.